Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mulai mempelajari salah satu kitab dalam bidang ilmu akidah, ya, yaitu kitab Al-Kalimatus Sadidah, syarah dari matan Al-Bidayah fi Al-Aqidah. Yang mana kitab matan Al-Bidayah fil Aqidah ini salah satu dari kitab dasar yang disusun oleh Fadilatul Syekh Wahid Bali hafizahullah taala, ya. Kemudian disyarah oleh Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah taala, ya, yang beliau beri judul dengan Al-Kalimatus Sadidah Syarah Al-Bidayah fi Al-Aqidah. Taib, kitab ini merupakan salah satu dari 29 kitab, ya, yang terkumpul dalam, ya, kumpulan besar Mausu'ah Al-Ulum Al-Islamiyah lil Usratil Muslimah. Jadi ada 29 kitab isinya di sini, ya, disyarah oleh Khalid bin Mahmud Al-Juhani, Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani. Ya, 29 kitab ini dengan tema yang berbeda-beda. Ya, ini totalnya ada 4 jilid, ya. Ini jilid yang pertama. Nah, jilid yang pertama itu berisi kitab-kitab akidah. Nah, jilid yang kedua berisi, ya, kitab-kitab fikih, ya. Kemudian jilid yang ketiga itu berisi hadis, usul fikih dan al-mawarith, ya. Ya, kemudian jilid yang keempat itu berisi kitab-kitab sirah dan kitab-kitab lughah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu dari, ya, kitab-kitab tersebut. Ya, jadi total kitab akidah di Mausu'ah ini, ya, ada 14 kitab, ya, yang akidahnya. Ada 14 kitab, ada Asyarhul Mukhtasar yang akan kita baca. Ini kemudian ada juga Syarah Ushulus Sunnah Imam Ahmad, kemudian ada Syarah Ushulus Sunnahnya Imam Al-Humaidi, kemudian juga ada Syarah Sunnahnya Imam Al-Muzanni, kemudian seterusnya ada Syarah Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dan seterusnya. Ya, semua ada di dalam Mausu'ah ini, ya, Mausu'ah Al-Ulum Al-Islamiyah. Baik. Nah, jadi kita mulai pada kesempatan kali ini. Ini adalah pelajaran yang pertama, Ad-Darsu Al-Awwal. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ya, ilmu akidah itu sendiri, ya, tema-tema yang dibahas dalam ilmu akidah, kebiasaan para ulama diantaranya adalah mereka mengawali pembahasan, ya, dengan membahas al-mabadi dari ilmu tersebut. Ya. Apa itu al-mabadi? Al-mabadi itu jamak dari mabda, yang artinya pondasi-pondasi dasar, ya, hal-hal mendasar yang wajib kita ketahui sebelum kita mempelajari sebuah fan ilmu tertentu. Ya, misalkan antum mau belajar ilmu hadis, maka antum harus tahu mabadi dari ilmu hadis itu apa saja. Ya. Dan total mabadi itu para ulama kumpulkan ada 10 mabadi yang dikenal dengan nama al-mabadi al-asyarah. Nah, Syekh Al-Allamah As-Sabban, ya, mengatakan dalam syairnya, ya, bahwasanya inna mabadi kulli fannin asyarah. Sungguhnya dasar-dasar dari setiap ilmu itu ada 10. Al-haddu wal maudu'u thumma tsamarah. Yang pertama adalah al-haddu, definisinya apa? Dan yang kedua al-maudu'u, temanya apa? Thumma tsamarah, ya, kemudian, ya, buah apa yang bisa kita petik dari ilmu ini? Artinya hasil apa yang kita harapkan dari belajar ilmu ini? Ya, kalau antum belajar hadis kan hasilnya atau harapannya biar bisa membedakan hadis sahih dan hadis dhaif misalkan. Nah, kemudian yang keempat, nisbatun wa fadluhu wal wadi'u. Ya, mabadi yang keempat itu adalah nisbahnya, penisbatan ilmu ini, ya, dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Wa fadluhu, kemudian fadlnya, keutamaan ilmu ini. Ya, wal wadi', ya, kemudian siapa yang meletakkan dasar pertama dari ilmu ini. Ya, kemudian yang ketujuh, ya, walismul istimdadu hukmus syari'. Ya, Syekh Al-Sabban mengatakan walismul istimdadu hukmus syari'. Apa saja nama dari ilmu yang dipelajari. Karena kita belajar ilmu akidah, maka kita akan pelajari apa saja nama-nama lain dari ilmu akidah ini. Nama yang tepat dan mana nama-nama yang kurang tepat. Ya, kemudian al-istimdad, ya, ya, mabda yang ke-8,
ya, itu istimdadnya. Artinya dari mana ilmu ini diambil? Ya, belajar ilmu hadis dari mana ilmu hadis diambil? Belajar ilmu akidah dari mana ilmu akidah diambil? Ya. Ya, kemudian yang kesembilan, ya, hukmus syari'. Ya, apa hukum mempelajari dari ilmu tersebut? Ya, ilmu akidah, hukum belajarnya apa, dan seterusnya. Kemudian, masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Kemudian mabda yang ke-10 adalah masailnya apa saja. Ya, masailnya apa saja maksudnya ya pembahasan secara umum dalam ilmu akidah itu apa saja. Daftar isi ilmu akidah itu apa aja. Ya, nah itu yang akan dibahas. Nah, ya, jadi di pelajaran yang pertama ini kita akan membahas mabadi asyarah, ya 10 mabadi dari ilmu akidah. Kemudian kita akan masuk ke muqaddimah dari Syekh ya Wahid bin Abdus Salam Bali hafizahullah taala dari matan Al-Bidayah fil Aqidah. Kemudian nanti di pelajaran yang kedua kita akan masuk bab yang pertama yaitu al-imanu billah. Insyaallah taala. Baik, kita mulai dari mabda yang pertama yaitu al-haddu. Ya, al-haddu itu artinya definisi. Ya, apa definisi dari ilmu al-akidah? Secara bahasa, ya, ilmu akidah itu bermakna keyakinan ya, atau mu'taqad. Ya. Jadi kalau kita mendefinisikan sesuatu, kita melihat minimal dua dari tiga definisi. Ya, yaitu definisi secara lugatan, secara bahasa, kemudian yang kedua definisi secara syar'an, kalau dia termasuk istilah-istilah syariat, ya, kemudian yang ketiga definisi secara istilahan, ya, menurut suatu fan ilmu tertentu. Taib. Jadi ilmu akidah lugatan itu secara akar kata itu dia diambil dari ya aqada yang artinya mengikat. Nah, artinya keyakinan itu harus sesuatu yang mengikat, dia harus sesuatu yang pasti, sesuatu yang benar-benar diyakini. Ya, itu definisi secara bahasa dari al-aqidah, yaitu mu'taqad, yang artinya keyakinan. Baik. Maka yang namanya keyakinan berarti bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Ada keyakinan yang benar, ada keyakinan yang salah. Ada akidah yang benar, ada akidah yang keliru. Ya. Nah, jadi akidah atau keyakinan secara bahasa dia dikatakan benar kalau sesuai dengan fakta sebenarnya. Keyakinan itu kan dalam otak, ya, dalam pikiran, ya abstrak. Ya. Kita meyakini sesuatu dalam pikiran kita, prinsip, ya, prinsip dalam pikiran kita. Maka kalau apa yang kita yakini di pikiran kita itu sesuai dengan kejadian sebenarnya, maka dia dinamakan akidah yang sahihah, ya, keyakinan yang benar secara bahasa. Ya. Kita meyakini bahwasanya api itu panas, misalkan. Ya, dan memang faktanya seperti itu. Api itu panas. Nah, ini berarti akidah yang sahihah, gitu. Baik. Ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, ya, tidak sesuai dengan hakikatnya, maka dia tidak bisa dinamakan akidah sahihah. Misalkan akidahnya orang Nasrani, ya, tidak bisa dikatakan akidah yang benar. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan dia menyelisihi fakta sebenarnya, dia menyelisihi hakikat sebenarnya. Ya, baik. Maka ketika seorang mukmin meyakini bahwasanya Allah itu esa, ya, Allah itu ya tidak memiliki sekutu, Allah itu tidak memiliki anak, ya, maka ini adalah akidah yang sahihah. Kenapa? Karena dia sesuai dengan hakikat sebenarnya. Memang Allah seperti itu. Ya, memang Allah tidak ya tidak beranak, tidak peranakan. Ya, Allah itu esa. Ya, kalau kita meyakini seperti itu juga, maka berarti akidah kita dinamakan sahihah. Nah, adapun orang Nasrani, mereka berkeyakinan bahwasanya ya Nabi Isa adalah ya ilah atau ibnullah. Maka ini adalah i'tiqad atau akidah yang fasid, akidah yang keliru karena menyelisihi hakikat sebenarnya. Itu secara bahasa. Adapun secara ya, syar'an, ya, secara syariat, apa itu ilmu, apa yang dimaksud dengan al-aqidah syar'an? Ya, definisi akidah secara syariat ini sudah
disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau didatangi oleh Jibril. Ya, sebagaimana antum tahu ya dalam hadis Jibril, suatu hari Nabi SAW didatangi oleh Jibril kemudian menanyakan beberapa permasalahan. Nah, maka ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, ya, akhbirni anil iman, ya, apa itu al-iman? Maka ya, iman ini merupakan salah satu dari nama akidah ya. Iman itu sebenarnya adalah salah satu dari nama atau konotasi dari ilmu al-akidah. Baik. Maka apa jawaban Nabi? Nah, yang jawaban Nabi inilah definisi dari akidah, yaitu antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Nah, inilah definisi dari al-iman atau definisi dari al-aqidah secara syar'an, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada ketetapan Allah, baik ataupun buruknya. Baik, ini mabda yang pertama, definisi dari ilmu akidah secara bahasa dan secara syar'an. Baik, kita masuk ke mabda yang kedua, yaitu maudhu' dari ilmu akidah. Nah, ya, apa yang dibahas di dalam ilmu akidah secara global? Ya, ini mirip dengan masail ya. Masail itu nanti lebih terperinci, nanti lihat bedanya. Baik. Jadi apa maudhu dari ilmu akidah? Ya. Maudhu dari ilmu akidah itu ya banyak sebenarnya. Tapi secara global ya bisa kita kerucutkan, bisa kita ya klasifikasikan, kita kelompokkan menjadi 6 saja. Ya. Yang 6 inilah yang kita kenal dengan rukun iman itu. Al-imanu billah. Ya, itu maudhu yang pertama. Maudhu yang kedua beriman kepada malaikat. Maudhu yang ketiga beriman kepada kitab-kitab dan seterusnya. Ya, ini semua adalah maudhu dari ilmu akidah itu sendiri. Ya, jadi pembahasan-pembahasan lain dalam ilmu akidah, misalkan tentang wala wal bara, misalkan tentang usul asyirik, misalkan itu semua tidak keluar dari yang 6 ini, gitu. Ya, ini secara global ya, secara umum. Baik. Kemudian, jadi kalau ada yang nanya nanti apa yang dibahas dalam ilmu akidah? Ya rukun iman sudah itu. Ya. Maka kalau antum lihat kitab-kitab seperti Akidah Wasithiyah misalkan, ya itu kan pembahasannya disusun berdasarkan rukun iman itu. Membahas tentang rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah dan seterusnya. Baik. Kemudian kita masuk ke mabda yang ketiga. Ya. Mabda yang ketiga apa tadi? Al-haddu wal maudu summa samarah. Ya, samarah. Samarah itu sendiri secara bahasa artinya buah. Ya, yang namanya buah itu kan hasil, ya, buah kerja keras, ya, hasil kerja keras, manfaat gitu ya. Ya. Nah, sekarang apa manfaat dari kita belajar ilmu akidah ini? Ya, apa yang kita dapatkan dari belajar ilmu akidah ini? Nah, ya, Syekh mengatakan di sini bahwasanya manfaat yang pertama yang kita dapatkan dari belajar ilmu akidah adalah ya tashihu al-imani billah, ya itu ya, memperbaiki keimanan kita kepada Allah. Nah, jadi iman itu kan sebagaimana Ahlussunnah meyakininya bisa bertambah bisa berkurang, ya iman itu bisa naik bisa turun, bisa membaik kualitasnya bisa memburuk kualitasnya. Nah, ketika dia memburuk, maka butuh untuk diperbaiki bagian-bagian yang kurang itu. Nah, itulah fungsi atau itulah manfaat dari belajar ilmu akidah ini. Ya, kita memperbaiki bagian-bagian yang kurang dari ya iman kita kepada Allah. Ya, ya, iman kita kepada para malaikat, iman kita kepada kitab-kitab dan seterusnya. Ya, bagian-bagian yang kurang itu kita tambal dengan belajar ilmu akidah. Ya. Kemudian yang kedua, itu manfaat pertama dari belajar ilmu akidah ya, menambal kekurangan-kekurangan ya dalam beriman.
ya, menambal kekurangan-kekurangan dalam beriman, entah itu beriman kepada Allah, kepada para malaikat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, faedah atau manfaat belajar ilmu akidah itu adalah ya tuqawwim al-arkan. Ya, bahwasanya ilmu akidah itu dia tuqawwim. Ya, tuqawwim itu bahasa kita meluruskan ya al-arkan, ya anggota badan kita, ya ya dan apa-apa yang kita lakukan, ya tasarruf kita, amalan-amalan kita itu semua diluruskan oleh ilmu akidah ini, ya. Ya, contohnya misalkan begini. Ketika antum belajar ilmu akidah, di situ antum pelajari bahwasanya Allah memiliki sifat as-sami', Maha mendengar. Maka setelah itu, ya, antum berhati-hati dalam berucap. Kenapa? Karena antum tahu setelah antum belajar bahwasanya Allah itu Maha Maha mendengar, ya. Allah Maha mendengar sesuatu yang bahkan hanya lintasan dalam hati kita, sehingga akibatnya kita lebih berhati-hati dalam berpikir, dalam berucap, ya. Ya, kita langsung selalu oh, introspeksi diri. Apakah ucapan saya ini diridhoi oleh Allah apa tidak? Ya, sebelum berucap, ya, mikir dulu. Nah, ini kira-kira ucapan ini disukai nggak sama Allah? Gitu. Kalau nggak jadi ngomong. Gitu. Nah, inilah manfaat dari belajar ilmu akidah. Dia akan membantu kita untuk meluruskan perilaku kita. Ya, entah itu anggota badan kita. Ya, ya, jadi ya, seluruh perbuatan kita menjadi lebih terkontrol. Ada filternya, ucapan kita terfilter, perbuatan kita ada filternya. Ya, ini manfaat yang kedua dari belajar ilmu al-aqidah. Baik. Maka kalau kita belajar ilmu akidah ini, ikhwah sekalian, ya, tujuan akhirnya itu kan adalah untuk mewujudkan keimanan yang sempurna, keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang sudah bisa menyempurnakan keimanannya dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang terdepan dalam melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah. Kenapa begitu? Ya, karena dalam ilmu akidah dia belajar bahwasanya Allah itu melihat apa yang dilakukan. Dia belajar bahwasanya Allah itu mendengar apa yang diucapkan. Ya, dia belajar bahwasanya Allah itu mengetahui setiap perbuatan yang dia lakukan. Ya, maka akhirnya dia berusaha sebisa mungkin gimana caranya agar menjauh dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersegera melakukan hal-hal ya yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tahu Allah melihat apa yang dilakukan, maka dia berusaha semaksimal mungkin gimana agar Allah Subhanahu wa taala ya ridho dengan apa yang dia ucapkan atau apa yang dia kerjakan. Nah, makanya orang-orang yang beriman itu ya kalau sudah imannya bagus kepada Allah, ya sam'an wa ta'ahnya gampang, ya samina wa ta'nanya gampang gitu. Ya, ketika mendengar perintah, ya nggak banyak protes, nggak banyak kompromi, nggak banyak bilang nanti dulu, langsung dikerjakan, gitu. Ketika mendengar larangan, ya, ya dengan gampang dia bisa meninggalkannya. Kenapa? Kekuatan akidah. Makanya kalau kita yang merasa berat untuk meninggalkan sebuah kemaksiatan atau merasa berat ya, untuk melakukan sebuah ibadah ketaatan kepada Allah, ya itu penyebabnya adalah akidah kita yang harus diperbaiki, iman kita kepada Allah harus diperbaiki. Karena kalau akidah kita kuat, iman kita bagus kepada Allah, tidak akan terasa berat hal-hal seperti itu lagi. Baik. Kemudian ya yang ketiga, manfaat yang ketiga, kita ambil tiga manfaat saja. Ya. Nah, manfaat yang ketiga dari belajar ilmu akidah adalah bahwasanya kita sedang menempuh
jalannya para salafus saleh. Dengan kita belajar ilmu akidah, kita sebenarnya sedang menempuh jalan yang sama yang ditempuh oleh para salafus saleh. Nah, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Nah, itu setidaknya 3 manfaat yang kita ambil yang berkaitan dengan ya, ilmu akidah. Baik, kita masuk ke mabda yang keempat. Ya, apa tadi? Al-haddu wal maudu'u tsumma samarah wa nisbatun. Nisbah, ya. Nisbah itu maksudnya penisbatan ilmu akidah. Jadi kalau kita bandingkan ilmu akidah dengan ilmu yang lain, kita sandingkan, ya, ya, kedudukannya di mana? Seorang ayah dan anak sama-sama manusia. Tapi kalau kita bandingkan kedudukannya beda kan? Ini namanya nisbah. Ya, ini kedudukannya sebagai ayah lebih tinggi, ini kedudukannya seorang anak ya, rendah dari seorang ayah. Gitu. Ini namanya nisbah. Baik. Jadi kalau ilmu akidah itu sendiri, ya, kalau dinisbatkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu syariat yang lain, ya, kita katakan ilmu akidah itu adalah pondasi dari ilmu-ilmu yang lain. Bahkan dia adalah pondasi dari agama kita. Ya, ilmu akidah itu adalah pondasi dari agama ini. Gitu. Nah, kemudian ya, mabda yang kelima. Wa nisbatun wa fadluhu, fadlnya, fadilahnya, keutamaannya. Ya, kalau kita belajar sesuatu nggak tahu keutamaannya apa, ya, atau melakukan sesuatu tapi nggak tahu rewardnya apa, pahalanya seberapa, ya, biasanya kita kurang semangat untuk melakukannya. Tapi kalau kita tahu pahalanya besar, ya, lebih bersemangat kita mengerjakan. Ya, kalau antum diminta untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, nanti kasih tahu nanti gajinya sekian, upahnya sekian, ya, dan upahnya besar, antum semangat mengerjakannya. Ya. Nah, memang itu adalah tabiat dasarnya manusia seperti itu. Baik, maka apa keutamaan dari belajar ilmu akidah ini? Ya, biar kita semangat untuk mempelajarinya. Nah, tentu ada banyak sekali. Yang kita ambil beberapa saja. Ya, yang pertama adalah bahwasanya belajar ilmu akidah itu adalah kewajiban pertama seorang mukallaf. Ya, kewajiban pertama seorang mukallaf adalah belajar akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu akidah tauhid. Ya. Nah, maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Muaz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, apa pesan Nabi? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Wahai Muaz, engkau itu akan datangi orang-orang ahlul kitab di Yaman. Ya. Maka yang pertama kali kamu harus dakwahkan kepada mereka itu adalah tauhid, akidah yang benar. Ya. Jangan dulu ajarin sholat, puasa, zakat, baca Quran. Ajarin dulu akidah yang benar. Ya, akidah bahwasanya Allah itu esa, bahwasanya Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan. Ajarkan dulu seperti itu. Nah, kalau mereka sudah mau menerima hal itu, فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلِهِمْ dan seterusnya. Ya. Nah, kalau sudah mau menerima akidah, maka baru ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu dan seterusnya. Nah, dari sini bisa kita ambil faidah bahwasanya kewajiban pertama seorang hamba, ya, entah dia sebagai dai atau sebagai mad'u, adalah untuk mengenal Allah melalui akidah yang benar. Ya, untuk belajar ilmu ilmu akidah ini. Nah, kemudian yang kedua, fadilah dari ilmu akidah ini adalah bahwasanya belajar akidah yang benar, ya, merupakan, ya, syarat sahnya ibadah. Akidah yang benar merupakan syarat sahnya ibadah.
Ya, artinya ibadah itu nggak akan diterima kalau tidak benar akidahnya. Nah, ya, ya, disebutkan di dalam ya, surat Az-Zumar ayat 65, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau berbuat syirik, lawan dari akidah yang benar, ya, lawan dari tauhid, ya, la yahbatanna 'amaluk. Sungguh pasti ya amalanmu itu akan terhapus, tertahan, nggak diterima sama Allah. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang yang merugi. Nah, jadi bukan masalah banyaknya amalan, banyaknya sholat, banyaknya puasa. Ya. Nah, masalahnya adalah amalan-amalan itu dibangun di atas akidah yang benar apa tidak. Gitu. Ya. Nah, jadi amalan yang banyak itu baik, banyak baca Quran itu baik, banyak sholat itu baik, banyak ya puasa itu baik. Tapi harus dibangun di atas hal yang benar, yaitu akidah tauhid yang agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang rajin ibadah tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kan rugi kita. Ya, ya. Banyak waktu terbuang tapi tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah bisa murka kepada kita karena kita nggak paham akidahnya yang benar, tidak didasari di atas ya, pemahaman yang benar. Nah, ini. Jadi, ya kita harus tahu skala prioritasnya. Mengajarkan orang tentang puasa, sholat, zakat itu penting, tapi ya lebih penting lagi adalah mengajarkan kepada mereka asas, pondasi, dan syarat diterimanya semua amalan itu, yaitu akidah yang benar atau tauhid. Baik. Kemudian yang ketiga, utamaan dari ilmu akidah ini adalah bahwasanya ilmu akidah ini atau akidah yang benar merupakan pondasi dakwahnya para nabi. Jadi para nabi terdahulu dan para rasul terdahulu, mereka membangun pondasi dakwah mereka ya di atas akidah yang benar atau tauhid. Jadi mereka mendakwahkan tauhid. Gitu. Nah, maka akidahnya Nabi Ibrahim itu adalah akidah yang sama dengan akidahnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan nabi-nabi yang lain. Akidah mereka semua sama. Ya, artinya pondasi dakwahnya sama. Ya, meskipun manhajnya ya, ya itu beda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, persyariatannya beda-beda gitu ya. Tata cara sholatnya mungkin beda, tata cara hajinya, tata cara zakatnya beda. Tapi pondasi dakwahnya, titiknya utama dakwahnya sama. Itu sama-sama mendakwahkan akidah yang benar atau tauhid. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budu." Ya, dan tidaklah kami mengutus orang utusan pun ya, sebelummu wahai Muhammad kecuali telah kami wahyukan kepada dia agar dia mendakwahkan la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, maka sembahlah Allah saja. Baik. Itu yang ke berapa? Yang keempat. Ya. Nah, kemudian yang kelima, keutamaan dari pelajaran ilmu akidah ini. Ya, keutamaan yang terakhir dari belajar ilmu akidah adalah bahwasanya akidah yang benar merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia. Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk mewujudkan akidah yang benar. Misi kita di bumi ini cuma satu, ya, bertauhid. Ya. Kalau antum diutus ya, oleh bos ya, untuk pergi ke suatu daerah, ya, dan tujuan antum diutus hanya satu saja. Misalkan untuk membantu masyarakat di sana, di tempat tersebut. Ya. Maka fokus antum hanya itu kan.
nggak ada lagi hal yang lebih penting dari itu. Ya, kita juga diutus, ya, dia diturunkan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan kita, ya, target kita, misi kita itu cuma satu, yaitu mewujudkan tauhid atau akidah yang benar. Maka apa yang lebih penting dari belajar akidah atau tauhid, ikhwan? Ya, karena ketika kita belajar akidah, kita belajar tauhid itu sebenarnya kita sedang belajar, ya, bagaimana mewujudkan misi kita diturunkan ke muka bumi. Nah, ya, kalau kita mengatakan akidah dengan tauhid itu umum dan khusus, ya. Jadi jangan, ya, bingung dengan dua istilah ini, ya. Akidah itu keyakinan. Ada yang benar, ada yang salah. Yang benar itu salah satunya adalah tauhid. Ya, akidah yang benar itu adalah tauhid. Tauhid itu kan artinya mengesahkan Allah. Ya. Nanti kita akan bahas di, ya, pelajaran-pelajaran selanjutnya tentang tauhid, ya, uluhiyah, rububiyah, dan seterusnya. Baik. Kemudian kita masuk ke mabda yang keenam, ya. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u. Ya, kita masuk yang keenam sekarang, wal wadi'. Wadi' itu yang peletak dasar. Ya, setiap ilmu, ya, ilmu itu kan sebuah eh, pengetahuan yang banyak, ya, ya, dan dia terstruktur, terorganisir dengan baik. Ya, dia punya kurikulum, punya tingkatan-tingkatan yang bisa dikaji dengan baik. Ya, ya, dan dia terbukukan dengan baik. Ya, terdokumentasikan dengan baik. Ada kitab-kitabnya, ya, yang bahas tentang ilmu tersebut. Nah, maka yang pertama kali membukukan, yang pertama kali menjadikan pengetahuan-pengetahuan yang lebih terstruktur untuk dipelajari dan diajarkan, itulah dimaksud dengan wadih, peletak dasar ilmu tersebut. Ya, misalkan ilmu usul fikih. Ya, para ulama mengatakan peletak dasarnya adalah Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, nah, dan kitab Al-Um. Usul fikih itu sudah ada di zaman Nabi, penerapannya sudah ada. Tapi sebagai ilmu yang terstruktur, mudah dipelajari, ya, itu mulai adanya di zaman Imam Syafi'i. Ya. Atau ilmu mustalahul hadis misalkan. Ya. Sebelum zaman Imam Ar-Romah Hurmuzi, ya, sebelum beliau menyusun kitab Al-Muhaddisul Fasil Bainal Wa'i wal Wa'i, ya, Bainal Wa'i wal Wa'i, ya, itu ilmu ini belum terstruktur dengan baik, sehingga, ya, susah untuk diajarkan dengan, ya, metode, dengan kurikulum yang mudah dipahami, ya, ya. Maka beliaulah peletak dasarnya, wadih, begitu. Ya, itu dalam ilmu hadis dan ilmu usul fikih. Nah, kalau ilmu akidah siapa peletak dasarnya? Nah, ini bedanya ilmu akidah, ya. Kalau ilmu-ilmu yang lain itu peletak dasarnya manusia. Kalau ilmu akidah peletak dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu akidah itu turun, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian mabda yang ketujuh, ya, wanisbatun wa fadlu wal wadi'u walismu listibdad. Walismu, nama-nama dari ilmu akidah. Nama-nama dari ilmu akidah itu banyak, ya. Dan banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan dari, ya, sebuah benda atau sesuatu. Ya, makin banyak namanya makin mulia dia, gitu. Ya, kalau mengatakan kasratul asma, ya, tadullu ala fadlil musamma. Banyaknya nama menunjukkan akan keutamaan, ya, benda atau zat yang diberi nama. Gitu. Makanya Allah namanya tidak terbatas. Ya, karena kemuliaannya juga tidak terbatas. Ya, orang Arab, ya, kalau memuliakan sesuatu dikasih banyak nama. Bahkan mereka sangat memuliakan pedang. Ya, simbol kejantanan, simbol keberanian pedang itu. Namanya ada banyak. Ya, sinonimnya banyak. Penyebutannya banyak. Gitu. Ya, makin juga gitu. Ya, banyak sekali namanya. Tapi nama-nama yang banyak itu kita bagi menjadi dua. Ada nama-nama yang mahmud, yang terpuji, nama-nama yang benar, nama-nama yang baik. Ada juga nama-nama yang nggak benar. Jadi ada orang mengatakan akidah itu namanya begini, tapi itu nggak pas. Mengatakan ilmu akidah punya nama begini, itu kurang pas. Misalkan. Nah, jadi ada nama-nama yang mahmud, ada nama-nama yang madmum. Ya.
nama-nama yang terpuji dan nama-nama yang tidak terpuji atau tercela. Nah, kita mulai dari nama-nama yang terpuji. Apa saja nama-nama yang terpuji dari ilmu akidah? Yang pertama tadi Al-Iman. Nah, kalau antum dengar ada kitab judulnya Al-Iman, itu kitab akidah berarti. As-Sunnah. Nah, sunnah kalau berdiri sendiri, ya itu akidah maksudnya. Tapi kalau dikatakan Al-Quran dan sunnah, nah itu baru maksudnya sunnah Nabi SAW ya. Nah, karena sunnah secara bahasa ya jalan, metode. Nah, metode beragama yang benar, yaitu akidah yang benar. Baik. Jadi kalau ada kitab judulnya Sunnah, Syarhus Sunnah, Sulus Sunnah, nah itu kitab akidah. Dan yang ketiga Tauhid. Ya, nama lain dari ilmu akidah itu Tauhid. Ya, jadi kitab Tauhid itu kitab akidah. Kitab Tauhidnya Syekh Muhammad Abdul Wahab misalkan, atau kitab Tauhidnya Ibnu Khuzaimah misalkan. Ya, itu ilmu akidah. Kemudian Usuluddin. Ya, yang keempat Usuluddin, nama lain dari ilmu akidah. Kemudian Asy-Syari'ah. Ya, kitab Syariah. Ya, itu berarti isinya tentang akidah juga. Nah, kemudian Al-Fiqhul Akbar. Ya, Al-Fiqhul Akbar. Ini kitab tentang akidah juga. Nah, ya, misalkan ya ulama-ulama terdahulu ya banyak menulis Al-Fiqhul Akbar. Jadi fikih Al-Akbar. Nah, jadi kalau ditulis Al-Fiqih saja, ya fikih sholat, fikih zakat itu. Tapi kalau Al-Fiqhul Akbar itu akidah Mas. Yang terkecuali nanti Al-Fiqhul Akbar oh berarti tentang sholat, puasa, zakat enggak. Baik. Ya, makanya Syekhul Islam baik, kita ulang dulu ya. Apa-apa saja tadi nama dari ilmu kita. Yang pertama apa tadi? Al-Iman ya. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya punya kitab dalam bidang ilmu akidah yang beliau beri judul dengan kitab Al-Iman. Ya, kemudian yang kedua tadi As-Sunnah, nama yang kedua adalah As-Sunnah. Ya, misalkan Imam Al-Marwazi, ya beliau menulis kitab judulnya As-Sunnah. Ya. Kemudian Ibnu Khuzaimah menulis kitab ya kitab Tauhid. Ya, ini juga nama lain dari ilmu akidah. Ya, kemudian Imam Al-Ajuri menulis kitab ya, Syariah. Nah, ini akidah juga. Tapi itu nama-nama yang ya mamduh, yang terpuji. Adapun yang mazmum, yang tercela, ya, ini yang merupakan penyebutan oleh orang-orang ahlul bid'ah ya. Mereka mengatakan ilmu akidah itu namanya lainnya begini-begini. Nah, ini penyebutan-penyebutan yang kurang tepat. Ya, misalkan Anda menamakan ilmu akidah itu dengan filsafat. Nah, ini penyebutan yang tidak tepat. Ilmu akidah itu adalah ilmu filsafat. Nah, filsafat. Ya. Nah, baik. Ini tidak benar. Kenapa? Karena fondasi dasar dari filsafat itu adalah tidak menerima nas-nas syariat. Ya, kalau bertentangan dengan akal. Filsafat itu mendewakan akal, menuhankan akal. Ya, maka teks-teks Al-Quran ataupun hadis itu kalau bertentangan dengan akal, maka yang mereka dahulukan adalah akal. Ya, maka betapa berbahayanya beragama dengan berdasarkan kepada akal, bukan kepada ya, aturan-aturan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi filsafat itu patokan situ, mendewakan akal, menuhankan akal, atau qawanin al-fikar, atau menuhankan metode-metode dalam berpikir. Nah, baik. Maka tentu ini adalah bertentangan dengan ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan menjadi orang yang muslim. Ya, muslim itu artinya pasrah, tunduk, ya, menerima nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Kemudian yang kedua, ada juga orang-orang ahlul bidah yang menamakan ilmu akidah itu dengan nama ya, ilmu al-kalam. Ini juga sama. Ya, ilmu filsafat dan ilmu kalam itu sama-sama mengedepankan akal. Ya, maka setiap teks hadis ataupun Al-Quran yang bertentangan dengan akal itu harus ditolak. Nah, yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya nas Al-Quran itu atau nas hadis itu harus lebih dikedepankan daripada akal-akal kita. Nah, itulah kenapa orang-orang Mu'tazilah atau yang semisal dengan Mu'tazilah mereka banyak mengingkari perkara-perkara yang gaib, ya azab kubur, mereka ingkari. Kenapa?
Ya, karena azab kubur kan nggak masuk di logika, nggak ada bukti empirisnya, secara sains nggak kelihatan gitu. Ya, nah, maka yang seperti ini tentu sangat bertentangan. Ya, ya karena banyak sekali perkara-perkara gaib dalam beragama yang mana ya, yang dibutuhkan di situ adalah iman yang untuk mempercayai. Baik, ya itu dua nama dari ilmu akidah ya, yang tercela. Baik, kemudian kita masuk ke al-mabda'us tsamin, ya, mabda yang kedelapan. Tadi wanisbatul fadlu wal wadi'u wal ismul istimdad. Istimdad. Ya, min aina istamaddu ilmu akidah. Dari mana ilmu akidah itu diambil? Ya, mereka jawabannya ilmu akidah itu diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka tidak boleh seseorang menetapkan sesuatu yang bersifat gaib kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya. Jangan kalian mengikuti hal-hal yang kalian nggak punya ilmu tentang itu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, pendengaran, ya, penglihatan, ya, hati itu semua ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Nah, kemudian ya, mabda yang ke-9 yaitu hukum syar'i. Ya, apa hukum dari belajar ilmu akidah? Ya, baik. Jadi ya, belajar ilmu akidah ini ada yang wajib untuk dipelajari oleh seluruh manusia, ada juga yang ya, tidak wajib dipelajari oleh seluruh manusia. Gitu. Yang wajib dipelajari itu adalah akidah secara global. Ya, Allah itu esa, ya, ya, kemudian ya, kita wajib mentauhidkan Allah. Nah, itu adalah akidah-akidah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya. Adapun yang perincian-perincian itu tidak wajib. Ya, tidak wajib untuk dipelajari. Ya. Misalkan bagaimana membantah keyakinan sesat orang-orang Mu'tazilah, bagaimana membantah orang-orang Syiah misalkan. Nah, itu ya hukumnya fardu kifayah. Artinya ya cukup itu menjadi tugas sebagian kaum muslimin, ya tidak perlu semuanya belajar. Ya, adapun hal-hal yang mendasar itu hukumnya fardu ain, gitu ya. Maka kesimpulannya berarti ilmu akidah itu hukumnya ada dua, fardu ain sama fardu kifayah. Fardu ain itu dalam perkara-perkara yang bersifat global umum yang tidak sah akidah kita kecuali dengannya. Ya, hal-hal yang sangat dasar sekali. Nah, ya, maka dalam kitab yang kita sedang bahas ini Al-Bidayah fil Aqidah ini banyak sekali hal-hal dasar yang sifatnya fardhu ain untuk diketahui. Nah, jadi kalau antum belajar ilmu akidah ikhwah dari kitab apapun itu, ya, antum harus tahu pembahasan mana yang sifatnya fardhu ain untuk diketahui dan mana yang sifatnya fardu kifayah. Kitab-kitab dasar seperti yang kita kaji ini atau kitab tauhid, ushul tsalatsa misalkan, itu kebanyakannya adalah berisi hal-hal yang fardu ain. Adapun kitab-kitab level lanjutan, misalkan kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, bagaimana membantah orang-orang Jahmiyah, bagaimana membantah orang-orang ya ahlul kalam. Nah, itu ya tidak perlu, itu tidak semua kita wajib mempelajarinya. Ya, itu hukumnya fardu fardu kifayah. Kalau antum sanggup untuk belajar, ya punya waktu, punya kesempatan untuk mempelajarinya, maka silahkan dipelajari, tapi tidak sampai derajat wajib. Ya sudah, sebagian ada melakukan, maka gugur dari yang lainnya. Baik. Kemudian yang terakhir, mabda yang terakhir adalah ya masail, ya, permasalahan-permasalahan ya, dalam ilmu akidah. Ya, mirip dengan maudu, tapi dia lebih terperinci sedikit. Ya, daftar isinya lah ya, daftar isi dari ilmu akidah itu. Baik. Ya, jadi permasalahan yang paling penting yang dipelajari dalam ilmu akidah itu adalah tiga tauhid. Ya, ya, tiga tauhid. Nah, dari tiga ini yang paling penting adalah tauhid al-uluhiyah. Ya, itu yang pertama ya. Permasalahan yang paling penting. Jadi masail dalam ilmu akidah yang pertama adalah tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang kedua mukjizatur rusul, mukjizat para rasul. Ya. Ya, kemudian
Misalkan kaifiyah talaqil wahyi, yang bagaimana ya wahyu itu disampaikan. Ya, kemudian maratibul qada wal qadar, tingkatan-tingkatan takdir. Ya. Nah, ya, empat hal ini adalah permasalahan yang paling penting. Kenapa dikatakan begitu? Karena penyimpangan-penyimpangan yang banyak terjadi itu pada empat hal ini. Apa itu tadi? Tauhid al-uluhiyah. Ya, kemudian yang kedua mukjizat para rasul. Ya, kemudian yang ketiga pada apa tadi? Kaifiyah talakil wahyi, bagaimana wahyu disampaikan. Kemudian yang keempat, ya tingkatan takdir. Ya, penyimpangan-penyimpangan kelompok yang sesat kebanyakan pada empat hal ini. Baik, ya. Jadi apa bedanya maudhu dengan masail tadi? Ya, maudhu itu raisiyah dia, masail itu faraiyah sifat. Ya, maudhu itu dia pokok, ya, intinya, ya itu batang utama itu maudhu. Ya, cabang-cabang kecilnya itu namanya masail. Baik. Baik itu 10 mabadi, ya, ya yang sudah kita bahas insyaallah taala pada kesempatan selanjutnya. Kita akan masuk ke mukaddimah dari ya, Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah taala dari matan kitab Bidayah fil Aqidah. Ini belum masuk ke kitab kita ya. Ya, nanti kita akan masuk ke matan kitabnya di ucapan Syekh Alhamdulillahil Wahidil Ahad Al-Munazzah ya Al-Munazzah yani syariki wasyabih wal walad wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafal athar wa billahi asta'in wa ilayhi alja wa bi'at taqsim wa ba'du. Nah, wa hadha mukhtasarun fil aqidah dan seterusnya. Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti Syekh juga akan menyebutkan apa saja ya pembahasan-pembahasan atau daftar isi dari kitab Al-Bidayah fil Aqidah ini. Baik, ila huna naktafi. Insyaallah taala sanaltaqi fil liqa'il qadim. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Wa naktafi bi du'aika fadhil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.